Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yopi Nugraha di channel Teknisi Kampung. Kali ini saya akan berbagi bagaimana analisa kita ketika kita menemukan handphone yang mati total dengan konsumsi arus gantung jika menggunakan pengukuran menggunakan power supply. Saya tekankan di sini bukan untuk menggurui teman-teman ya, apalagi para senior. Ini hanya berbagi untuk teknisi yang memang masih tahap belajar menganalisa. Karena cara ini saya sampaikan dari pengalaman saya ketika saya berada di meja servis ya, seperti itu. Dan ini tidak bisa dijadikan patokan 100%. Karena berbicara masalah kerusakan handphone, terkadang kasus sama tapi penyakitnya berbeda. Tapi dengan cara ini minimal kita bisa menganalisa atau pengerjaan bisa diawali dengan hal-hal yang saya sampaikan yang lebih sederhana. Untuk power supply mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana bentuknya. Saya di sini ambil contoh untuk jenis power supply-nya yang seperti ini. Untuk mereknya bebas, apa saja. Untuk ampernya yang berapa ampere bebas, ada yang 1 ampere, 2 ampere, 1,5, 3 ampere, 5 ampere. Untuk handphone yang mati total dengan ampere yang gantung, di sini ada 2 kategori. Ada yang ampere gantung itu sebelum on, ada yang ampere gantung setelah on. Dan biasanya handphone yang mati total ampere gantung sebelum on ini lebih mudah dibandingkan dengan handphone yang mati setelah yang gantung setelah on maksudnya ya. Karena di sini handphone sama-sama mati. Tapi untuk yang sebelum on, ini ada ampere yang gantung sebelum on dengan kisaran 0, miliampere. Biasanya ada handphone yang masih hidup. Tetapi kendalanya biasanya pemakaian baterai yang boros. Nah, itu terjadi kebocoran pada rangkaian handphone. Jadi handphone belum dihidupkan, tapi baterai sudah dimakan karena ada yang boros tadi arusnya ya, ada yang bocor tadi arusnya seperti itu. Tapi kita di sini berbicara tentang masalah handphone yang mati dengan konsumsi arus gantung sebelum on dan setelah on. Saya ambil contoh untuk rangkaian mesin. Di sini menggunakan rangkaian mesin Y12 ya, Pipo Y12. Nah, dan seperti ini PCB-nya. Jadi ketika kita misalkan menghubungkan dua, nah, jadi misalkan kita menghubungkan kabel power supply ke konektor baterai yang di PCB. Nah, dan pastinya kita menggunakan tegangan itu 4 volt ya, atau 4,2 atau 4,5 tergantung handphone yang akan kita cek. Misalkan kita ambil contoh di sini menggunakan tegangan 4,2 volt ya. Untuk voltase di sini untuk ampernya masih di angka 0, belum ada naik karena memang belum ada arus yang memakan ampere dari power supply ini ya. Jadi ketika kita hubungkan dua kabel probe ini, misalkan kita hubungkan yang negatif ke negatif, yang positif ke positif. Nah, sebelum kita melakukan perintah on atau menghidupkan handphone, tetapi arus ini sudah naik, misalkan di 0,1 atau 0,1 miliampere atau 0,1 ampere, 0,2. Terserah ya, bebas, intinya ampere gantung sebelum kita melakukan penekanan pada handphone ya, sebelum memerintahkan handphone itu hidup. Nah, kasus seperti itu
berarti terjadi indikasi short pada handphone. Nah, kasus seperti ini biasanya itu lebih mudah ya, karena apalagi kalau misalkan gantung sebelum onnya di arus yang besar, misalkan 0,1, 0,2, maka biasanya terjadi indikasi panas pada area tertentu, misalkan area power panas, atau misalkan area sinyal panas, blok sinyal, atau misalkan area IC display panas. Maka biasanya dapat dipastikan 80% kerusakan ada pada bagian yang panas tersebut. Nah, di sini pentingnya kita menanyakan kronologi ke customer ya. Masalah awal mula handphone itu menjadi matot. Saya ambil contoh, misalkan handphone itu matot akibat efek air. Maka dapat dipastikan terjadinya korosi pada mesin handphone, entah itu di area IC power, entah itu di area IC sinyal, entah itu di blok IC charger, atau di blok IC lampu. Maka solusinya kita bisa membersihkan semua area mesin ya dari korosi tadi, dari korosi mesin tadi. Jika sudah kita bersihkan semua area dari korosi, misalkan menggunakan thinner atau menggunakan bensin, Pertamax, Pertalite. Ketika misalkan mesin sudah bersih, lalu kita misalkan ukur masih ampere masih gantung, nah baru kita menggunakan apometer melakukan pengukuran di area yang tadi terjadi korosi ya, misalkan terjadi korosi di area IC sinyal atau misalkan di area IC display. Maka kita mulai menggunakan apometer mencari yang short tadi. Jika kedua kutub kapasitor ini short, dapat dipastikan terjadi short di area tersebut ya. Adapun masalah tersangkanya yang mana, yaitu tadi kita bisa menggunakan injek tegangan pada area yang short tadi. Untuk injek tegangan seperti biasa, sama halnya ketika kita menghubungkan dua kutub, yang negatif kita taruh di negatif, yang positif kita injek ke jalur yang short tadi, di jalur positif yang short tadi. Maka akan terjadi biasanya akan ada lelehan ya, atau ada kapasitor yang terbakar, entah itu kapasitornya, entah itu IC-nya. Nah, itu jika kronologi karena faktor air. Yang kedua, jika kronologi karena faktor handphone itu jatuh atau kena benturan. Nah, biasanya untuk handphone yang kena benturan atau jatuh, itu terjadi pergeseran pada komponen handphone. Entah itu terjadi retak pada IC, entah itu terjadi kapasitor yang lepas hingga ujung kapasitor itu nempel ke jalur positif yang lain, entah itu terjadi bad connect pada kaki IC yang akibatkan karena PCB menjadi bengkok. Nah, itu bisa dilihat secara kasat mata. Jadi kita bisa melihat secara kasat mata area mana yang kira-kira bermasalah, karena masih bisa dilihat dengan jelas ya, seperti itu. Entah itu ada IC yang patah, yang belah, atau misalkan ada area yang bergeser. Untuk IC yang belah, biasanya kita melakukan pergantian spare part dengan komponen yang sama. Jika terjadi kaki IC yang bad connect akibat benturan, kita cukup merebal atau pemasangan ulang. Jika terjadi misalkan pergeseran pada IC sama, kita melakukan pemasangan ulang. Atau misalkan terjadi kapasitor yang bergeser, kita bisa rapihkan ulang ya, seperti itu. Itu untuk penyelesaian handphone ketika kita menemukan ada komponen yang bergeser atau yang retak, yang bad connect akibat benturan tadi. Terus kalau misalkan kita menemukan handphone tanpa benturan, tanpa air, tiba-tiba ampere gantung, mati tanpa kronologi yang jelas. Nah, biasanya itu karena faktor pemakaian yang lama ya, pemakaian yang over, sehingga menyebabkan kaki timah IC ada yang bad connect ya, hingga akhirnya IC itu tidak dapat menghantarkan arus
pada handphone lagi, arus listrik pada handphone, sehingga menyebabkan handphone itu menjadi matot hingga terjadi short sebelum on. Nah, di situ kita perlu melakukan rebal ulang pada IC tersebut ya, seperti itu. Nah, itu untuk handphone yang short sebelum on, seperti itu. Apalagi handphone yang short sebelum on dengan konsumsi arus yang besar, biasanya bisa dideteksi dengan hawa panas ya pada komponen handphone, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Seperti itu. Itu untuk handphone yang short sebelum on. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, itu handphone yang mati total dengan ampere gantung, tapi setelah ada perintah menghidupkan handphone. Nah, untuk kasus yang setelah on itu biasanya terjadi ada kerusakan pada IC. Jadi ketika perintah on itu dihidupkan, tetapi ada salah satu IC itu tidak mau bekerja, seperti itu. Entah itu IC power, entah itu misalkan IC CPU, entah itu IC MMC. Tetapi yang sering saya temui, jika handphone mati total setelah on ampere gantung, itu bisa dipastikan, meskipun tidak 100% ya, tapi bisa diasumsikan ada IC yang tidak mau bekerja setelah kita melakukan perintah menghidupkan handphone. Nah, di sini kita bisa melakukan pembacaan pada arus power supply tadi. Jadi misalkan ada ampere gantung dengan konsumsi arus misalkan 0,1 miliampere, misalkan sangat kecil sekali gantungnya. Nah, karena ini masih area IC power, nah karena misalkan untuk 0,1 di bawah 0,1 ke sini ini masih area power ya, belum di 0,1, misalkan sangat kecil sekali. Karena gantung segini ini masih konsumsi arus IC power, nah maka ada kemungkinan rusak pada IC power, tetapi kita tidak bisa langsung memvonis itu IC power, tetapi kita bisa melakukan pengecekan lanjutan. Artinya untuk memastikan handphone ini apakah benar IC powernya rusak atau tidak. Proses lanjutannya biasanya kita menggunakan komputer atau FC ya. Nah, kita colokkan handphone pada FC, apakah terdetek chipsetnya atau tidak. Misalkan kalau terdetek chipset handphone misalkan Exynos, Qualcomm, atau misalkan Kirin, atau misalkan MediaTek, Spectrum, misalkan handphone masih terdetek. Nah, itu dapat dipastikan biasanya kerusakan bukan pada area IC power. Karena kalau IC power mati, secara otomatis handphone tidak bakal terbaca di komputer ya, atau di laptop. Nah, biasanya untuk yang arus-arus masih kecil, selama masih detek, kita perlu melakukan pemrograman ulang ya. Artinya kita bisa melakukan flashing pada handphone tersebut sebelum kita memvonis ke bagian hardware. Nah, jika misalkan di komputer tidak detek, nah itu ada kemungkinan memang yang rusak itu di IC power. Seperti itu, kalau tidak detek ada kemungkinan yang rusak di IC power. Kita bisa melakukan penggantian pada IC power. Nah, jika misalkan gantungnya itu di 0,1, nah kalau gantungnya di 0,1 0,2 setelah on, nah itu tidak dengan mencolokkan ke komputer pun, nah kita sudah yakin IC power itu sudah bekerja karena sudah melewati batas ambang konsumsi arus IC power. Berarti kerusakannya ada di antara CPU sama IC MMC, seperti itu ya. Kalau misalkan sudah masuk di ranah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, artinya IC power sudah bekerja sesuai dengan power supply, cuma CPU atau MMC belum menyambut, belum bekerja. Nah, ini biasanya terjadi kerusakan pada IC CPU atau IC MMC, seperti itu. Nah, proses pengecekan lanjutannya biasanya kita melakukan sama
colok dengan komputer lagi. Kalau misalkan tidak detect, biasanya kerusakan ada pada IC CPU seperti itu. Karena kalau kita lepas IC MMC, kita hanya terpasang IC CPU, biasanya itu akan detect di komputer ya, seperti itu. Entah itu USB regionis atau misalkan terbaca chipsetnya saja, seperti itu. Nah, kalau kita memiliki UP box, kita bisa mengecek untuk kondisi kesehatan MMC. Jadi biasanya yang saya lakukan kalau saya menemukan handphone yang mati total dengan konsumsi arus di atas 0,1 ya, atau minimal 0,1 dan dapat dipastikan IC power itu bekerja, maka biasanya kalau saya melepas IC MMC terlebih dahulu. Nah, kalau IC MMC itu masih terbaca di UP box, masih sehat, ROM-nya masih kebaca, programnya masih kebaca, biasanya saya melakukan ACP pada IC CPU seperti itu. Kalau misalnya ketika saya cek MMC-nya mati, berarti kerusakan ada pada IC MMC. Jadi untuk konsumsi arus yang gantung di atas 0,1 itu bisa terjadi kerusakan pada IC MMC atau IC CPU kenyataan di lapangannya ya. Misalkan terjadi kerusakan di 0,1. Nah, secara teori power supply itu terjadi kerusakan di bagian CPU yang tidak menyambut. Tapi kenyataan di lapangan tidak sedikit juga yang memang yang rusak terjadi pada IC MMC-nya. Makanya langkah awal yang biasa saya lakukan, entah itu mau melalui via direct atau pengangkatan MMC, saya akan melakukan pengecekan pada MMC terlebih dahulu. Apakah MMC masih sehat, ROM-nya masih kebaca atau tidak. Kalau masih sehat, masih kebaca, saya akan melakukan pergantian pada IC CPU ya, atau pengangkatan, pemasangan kembali, karena bisa terjadi bad connect pada kaki-kaki CPU. Kalau IC MMC-nya mati, berarti kita bisa melakukan entah itu mau partisi, entah itu kita mau ganti MMC-nya, ya terserah ya. Kalau misalkan kita sudah tahu biang keladinya. Nah, itu untuk yang tidak terdeteksi dengan hawa panas ya. Nah, terkecuali kalau misalkan ampere gantung setelah on di 0,2 atau misalkan 0,3 tanpa melakukan analisa yang lebih banyak, misalkan IC MMC sudah atau CPU sudah terasa sangat panas misalkan. Nah, berarti terjadi kerusakan pada IC tersebut ya. Ini melakukan pengecekan pada area IC MMC atau CPU jika memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Misalkan IC MMC sama CPU itu adem-adem aja, nggak ada hawa panas misalkan, maka proses selanjutannya, proses pengecekannya biasanya yang saya lakukan, saya akan mengecek untuk area IC MMC terlebih dahulu yang mudah, karena untuk pengecekan MMC kan ada alatnya ya, seperti itu menggunakan UV box atau box-box yang lain yang support, entah itu dengan cara pengangkatan ataupun dengan cara di direct ya, seperti itu. Untuk ISP-nya setiap handphone bisa cari di Google seperti itu. Nah, itu cara saya ya, cara saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang sering dijumpai, tapi cara saya biasanya seperti itu. Jadi selama handphone itu masih detect, biasanya saya melakukan proses flashing. Kalau misalkan ampernya sudah gantung, tapi ketika dicolok FC detect dan ketika kita flash gagal, berarti ada kemungkinan kerusakan ada pada IC MMC atau IC CPU. Untuk menentukan IC mana yang bermasalah, biasanya dilakukan dari hal yang termudah. Maka kita akan mengecek bagian MMC terlebih dahulu dengan cara direct atau pengangkatan, karena proses pemasangan dan pencetakan IC lebih mudah IC MMC dibandingkan dengan IC CPU. Maka apapun penyakitnya, seperti yang saya bilang, selalu lakukan dengan hal yang mudah seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, tapi insya Allah bisa membantu teman-teman yang masih belajar ya, yang masih pemula.
Saya ulangi, saya tekankan, cara seperti ini tidak bisa real 100% ya, karena ada beberapa bagian HP yang memang ketika detect itu bukan terjadi kerusakan pada IC, MMC atau CPU ya, seperti itu. Ini hanya mayoritas lah, ibaratnya kata mayoritas, tapi ada produk-produk tertentu yang minoritas yang kerusakannya di lain ya, seperti itu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.